Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal isu BBM Pertalite dioplos menjadi Pertamax pasca Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Erick memastikan jika benar terjadi praktik oplosan, pasti sudah ditindak. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Korupsi di Indonesia itu memang sudah seperti kanker stadium akhir atau tumor ganas yang memang terus menggerogoti NKRI. Bukan saja teman-teman dari level tertinggi, tapi hingga level terendah pun korupsi itu marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita, baik itu di pusat, daerah, dan juga sampai teman-teman level RT dan juga RW, kadang tak luput dari tindakan tercela, yaitu korupsi. Bahkan teman-teman, Pak Prabowo sendiri mengakui dalam salah satu pernyataannya, teman-teman, di Indonesia ini tingkat korupsinya itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi tidak aneh kalau misalnya Pak Prabowo baru memimpin 2, 3, atau 4 bulan, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang tiba-tiba terkuak, tiba-tiba muncul dan juga bisa diselesaikan. Saya sebut saja ada korupsi timah, ada suap dan korupsi Harun Masiku, ada suap Pertamina, ada korupsi ini Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang merasa mungkin aman karena dilindungi oleh penguasa, tapi di era Pak Prabowo bisa diselesaikan, bisa diusut. Nah, mungkin memang teman-teman berpikir, loh kok ini Pak Prabowo kemarin kan juga menjadi menteri di kabinet sebelumnya, di kabinet Pak Jokowi, kok nggak bisa memberantas korupsi? Saya harus terangkan dulu teman-teman, Pak Prabowo tentu mempunyai wewenang dan juga keterbatasan dalam untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi hal ini berbeda ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Pak Prabowo bisa menggunakan berbagai alat-alat politiknya, berbagai instrumen-instrumen hukum untuk menjerat para koruptor ataupun elit-elit politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sudah jelas teman-teman, wewenang Pak Prabowo jauh lebih besar ketika dirinya dulu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dibandingkan sekarang menjadi seorang presiden. Kita juga bakal melihat teman-teman komentar langsung dari Pak Prabowo terkait korupsi Pertamina dan bagaimana nasib ini Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah Pak Prabowo bakal mengambil tindakan tegas teman-teman ini untuk mencopot atau menonaktifkan beberapa menteri-menteri yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Pertamina. Ya teman-teman, kita bakal simak saja langsung informasi selengkapnya. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of my government. We have to be determined to provide clean government. And now, after 100 days, I feel that the majority of my people now are supporting me. They got the message because they suffer every day from this corruption.
So I'm now very bullish. I'm very confident, and I think everybody, the Indonesian people especially, understand this. You've described. Sorry. I'm facing some resistance from the entrenched bureaucracy. Some of them consider themselves untouchables, but I have not yet begun to fight. So I think this will be my motto. After 100 days, I have not yet begun my struggle, and I'm convinced that we will achieve significant progress. Nah teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Pak Prabowo yang jujur teman-teman di sini mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan, dan di akhir kalimatnya teman-teman di video yang berdurasi 2 menit, Pak Prabowo mengakui ada pihak-pihak elit-elit politik baik itu pejabat negara, pejabat daerah ataupun misalnya ini di DPR yang memang tidak setuju dengan jalan yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Kita bisa bayangkan teman-teman, tikus-tikus di dewan, tikus-tikus di kementerian dan juga lembaga pasti tidak mau kalau misalnya ini mata pencaharian yang selama ini dia dapatkan dengan korupsi dengan sangat mudah diganggu, diberantas oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo di sini bukan saja melawan 2-3 pihak, tapi mungkin bisa melawan sampai senegara, dilawan langsung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa melawan menterinya, bisa melawan ketua DPR-nya, bisa melawan para kejaksaan. Jadi Pak Prabowo di sini seperti bertarung sendiri. Dan kalau misalnya tidak kita dukung, tidak kita support, maka Pak Prabowo juga tidak bisa apa-apa. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal lihat ini terkait desakan-desakan netizen Indonesia untuk mendesak Pak Prabowo segera menonaktifkan ini Menteri BUMN Erick Thohir. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya dan kita juga bakal simak pernyataan atau komentar dari Erick Thohir terkait desakan-desakan untuk menonaktifkan dirinya sebagai Menteri BUMN. Pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif Cherry, Yusri Usman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Yusri berpendapat, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi, langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Hal tersebut diungkap Yusri pada Senin, 3 Maret 2025. Yusri menegaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo harus menonaktifkan Erick Thohir adalah karena pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG yang menurutnya dikuasai oleh kartel minyak. Dirinya menilai, rakyat sebagai pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang diduga koruptif di tubuh Pertamina yang melibatkan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Erick Thohir. Lebih lanjut, Yusri menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari 4 bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024. Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka. Yusri juga meyakini bahwa tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Dirinya mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bisnis Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN. Ya, kita dengarkan pernyataan itu komentar dari Erick Thohir. Saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan pendidikan, ini kan dari Bea Cukai kita dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada
ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, bukan RON, bensin tersebut gitu. Erick pun meminta semua pihak untuk tak emosional menanggapi isu BBM oplosan tersebut. Ya teman-teman, barusan kita telah dengar pernyataan dari berbagai pihak, dari Pak Prabowo, dari Erick Thohir, dari Kejaksaan, yang sama-sama teman-teman di sini ada yang intinya teman-teman di sini memang mendukung untuk pemberantasan korupsi. Di mana Pak Prabowo mengakui bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu sudah mencapai titik berbahaya, dan di sini Kejaksaan juga sudah memberikan fakta-fakta dari temuan-temuannya di lapangan bahwa Pertamina Patraniaga dengan sadar, dengan penuh kesadaran melakukan pengoplosan Pertalite dan dilabeli harga Pertamax. Ya, mirip juga mendengar pernyataan dari Pak Erick Thohir yang, mohon maaf ya teman-teman, belum mengakui kesalahan para anak buahnya yang melakukan oplosan, masih saja berkelit dengan kata blending. Yang jelaskan ini Kejaksaan sudah membuka fakta-fakta, bukti-bukti. Ini Pertalite langka karena dioplos menjadi Pertamax. Itu kan simpel saja teman-teman. Jadi saya rasa memang Pak Prabowo harus ngambil tindakan, nonaktifkan, itu yang terbaik. Kalau misalnya tidak dinonaktifkan, ini bakal mempersulit Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk bisa melakukan penyelidikan dan juga memanggil ini Menteri BUMN Erick Thohir untuk diperiksa. Mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.